Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alwi. Dan di video kali ini kita akan berkenalan dengan struktur folder dari Laravel 11. Oke, jadi sebelumnya kita sudah berhasil menginstal Laravel 11 ya, dan menginisiasi project dengan Laravel 11. Sekarang kita jalankan projectnya dengan membuka terminal dan dengan komen php artisan set. Oke, silakan kalian tunggu ya. Kita bakalan sambil membuka dokumentasi dari laravel.com. Nah, di sini cara aja di bagian structure. Nanti. Jadi Laravel itu ada beberapa struktur utama foldernya, yaitu bisa kita lihat di sini. App, Bootstrap, Config, Database, Node Modules. Node Modules ini bawaan dari package JSON. Terus Public, Resource, Roles, Storage, Test, Vendor. Kita bakalan bahas satu-satu. Oke, kita mulai dari bagian app dan bootstrap. Oke, jadi intinya di bagian app ini ada beberapa subfolder lagi. Yang pertama itu HTTP atau controller yang berfungsi untuk mengatasi logic utama dari aplikasi yang menghubungkan antara root dengan view. Kemudian di bagian model, di sini fungsinya untuk membuat skema database. Ya kurang lebih seperti skema database itu atau model database-nya ya lebih tepatnya. Kemudian di bagian provider ini kurang lebih seperti ini. Tapi yang bakalan kita sering pakai di folder app itu ada dua, yaitu ini HTTP controller sama model. Selanjutnya di bagian bootstrap ini fungsinya itu sebagai di bagian bootstrap itu ada app.php, yaitu dia sebagai root filenya ya. Jadi ketika kita menjalankan project Laravel 11 ini, semua codingan ini itu root filenya itu ada di sini. Jadi yang bakal dijalankan itu file ini. Kemudian file ini nanti menghubungkan semua codingan yang ada di project ini. Oke, selanjutnya bagian config dan .env. Oke, jadi bagian config itu fungsinya untuk mengkonfig dari project-project kita, seperti config dari database-nya dan config dari aplikasinya, seperti kita tuh ada di production atau development gitu-gitu ya. Lalu kita juga bisa ngatur authentication, caching, dan lain sebagainya. Nah, tapi di bagian aplikasi, di bagian app.php sama database.php, itu sebenarnya kita bisa pakai yang namanya file.env. Nah, di sini tuh fungsinya untuk menyimpan variabel-variabel global yang bakal kita pakai di aplikasi kita, project kita ini, seperti nama project, URL-nya, kemudian juga database-nya. Nah, di sini kan karena Laravel yang versi terbaru itu default database-nya itu pakai SQLite. Kalau misalnya kalian mau ganti pakai MySQL, di sini kalian tinggal ubah jadi MySQL gitu. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya berkenalan dengan folder database. Dan kenapa kita pakai schema di sini? Oke, jadi di sini ada beberapa subfolder. Yang pertama itu factories, lalu juga ada migration dan seeder. Saya akan membahas seedernya dulu. Jadi intinya seeder itu seperti dummy data yang bakal kita masukin ke database kita. Misalnya kita ada tabel user pada database kita. Nah, kita pengen membuat 10 user sekaligus. Nah, kita bisa ngakalin dari si seedernya ini. Misalnya kita bikin looping buat 10 user, lalu kita simpan ke database ya. Logiknya tuh ada di sini yang nanti kalian bikin. Selanjutnya ada migration. Ini yaitu fungsinya untuk
mendefinisikan skema dari tabel database. Misalnya kita ingin membuat tabel user ya. Kan biasanya di tabel user ada ID, nama, username, email, dan lain sebagainya ya. Itu ketimbang kalian bikin manual di database, kalian definisiin di skema ini. Nah, kenapa kita pakainya skema ketimbang bikin manual di database langsung? Supaya ketika kalian bekerja di dalam tim, itu database yang kalian punya dengan rekan-rekan satu tim kalian itu strukturnya sama ya. Jadi kalian simpannya di sini nanti biar bisa diakses sama rekan-rekan kalian. Oke, selanjutnya itu ada folder public dan resource. Kita mulai dari folder public dulu ya. Nah, di folder public ini isinya biasanya file-file yang bisa diakses oleh public seperti robot.txt untuk SEO ini, terus beberapa icon utama aplikasi kita. Kalau misalnya seperti ini ya, icon yang ini itu namanya beberapa icon. Kemudian ada biasanya nanti kita bisa naruh JS dan CSS yang bisa diakses oleh klien itu di folder publik sama folder resource ya. Untuk resource ini ada 3 subfolder, ada folder CSS, JS, sama view. Nah, kenapa di resource itu ada CSS sama JS-nya juga? Intinya kalau di resource ini CSS sama JS-nya itu nggak bisa diakses klien, jadi biasanya di sini itu nanti di-build dulu, nanti masuknya ke sini juga ujung-ujungnya. Kemudian yang bakal sering kita pakai di folder resource itu adalah model view. Nah, kalau kalian buka aplikasi kita ini, oke kita tunggu ya. Nah, ini kan ada tampilan ini. Ini tuh ada tampilan kayak gini tuh karena file yang ada di dalam folder view ya. Jadi di dalam folder view ini fungsinya untuk menampilkan segala bentuk tampilan dari website kita. Naruhnya di folder view. Oke, selanjutnya folder routes. Di sini folder routes itu yang bakalan kita pakai di bagian web.php. Di sini fungsinya untuk routing dari aplikasi kita. Nah, misalnya di sini kita mengakses URL ini. Jadi kan root yang sebenarnya kita akses itu root ini ya, slash gini, slash biasa. Nah, supaya pas kita mengakses ini itu ada tampilannya, itu kita perlu menghandle-nya menggunakan root. Jadi misalnya ketika user mengakses root ini, kita tampilkan view dari welcome. Oke, jadi root ini fungsinya untuk seperti itu ya. Nah, misalnya kita akses root yang tidak ada di sini, misalnya tes gitu. Nah, di sini dia bakal menampilkan not found karena kita tidak mendefinisikan rootnya di sini. Coba kita definisikan rootnya di sini ya. Nah, misalnya root test, kita tampilkan tampilan dari welcome. Maka ketika kita refresh, halaman yang tampil itu halaman welcome-nya ya. Oke, kita hapus lagi aja. Selanjutnya, mengenai vendor dan node module. Jadi, Laravel ketika kita initiative project itu dia menginstal beberapa package yang bisa kalian cek di package JSON. Ini adalah package-package yang diinstal ketika kita inisiasi project kita sama di compose.json. Nah, ini juga package-package yang kita install saat inisiasi project. Nah, package dari ini itu disimpan di mana? Dia disimpan di dalam vendor sama node module. Jadi package yang kita install yang ada di package JSON itu tersimpan di node module, sedangkan package yang kita install melalui composer itu tersimpan di vendors. Oke. Selanjutnya MVC. Nah, Laravel itu menggunakan arsitektur MVC atau disebut juga dengan model view controller, di mana model itu database-nya, view-nya itu tampilannya, dan kontrolnya itu logic utama dari aplikasinya. Jadi
di sini misalnya kita mau bikin sebuah halaman yang namanya halaman about gitu. Nah, kita itu perlu membuat home, view, sama controllernya. Contoh, oh ya, selain home view, apa? Selain model view controller, kita juga perlu bikin yang namanya roads-nya. Misalnya kita bikin dari roads-nya dulu ya. Di bagian roads, web, kita bikin road baru yang namanya about. Di sini kita belum nampilin apa-apa. Kalau misalnya kita di sini nampilin halaman about, nah dia bakalan error karena halaman aboutnya belum kita bikin filenya. Selanjutnya, kita perlu bikin view-nya. Jadi kontrolnya untuk saat ini kita skip dulu, kita langsung ke view. Nah, view-nya tadi kita simpan di resource view. Di sini kalian bikin file dengan nama about.blade.pv. Nah, kenapa kita harus pakai Blade? Blade itu simpelnya template engine yang berfungsi untuk menampilkan tampilan pada Laravel. Oke. Kemudian di sini kita bikin file HTML-nya dengan klik pentung terus enter. Nah, ini kita ganti jadi about. Kemudian kita klik di sini halaman about. Nah, coba kita akses. Nah, di sini baru muncul halaman about-nya. Nah, misalnya kita juga mau bikin halaman utama kita itu bukan tampilan welcome seperti ini, tapi halaman home. Jadi kita bikin view baru namanya home.blade.php. Langsung enter home. Halaman home. Kita ganti pada bagian root di sini menjadi home. Nah, jadi ketika kita akses halaman home kita, baru kita tampil. Nah, bagaimana caranya menghubungkan halaman home dengan halaman about? Kita perlu yang namanya navigasi. Di sini kita pakai anchor /about shift atas, shift bawah, atas shift bawah ya. Oke. Di sini home. Nah, di sini udah ada navigasinya, kita bisa ke halaman about. Nah, tapi di halaman about kita juga perlu bikin aplikasinya. Oke, di sini udah ada navigasinya juga di halaman about. Sebentar, untuk halaman home harusnya mengarahnya ke slash aja. About home. Nah, sekarang sudah terhubung. Tapi untuk saat ini code-nya masih redundant atau berulang-ulang. Nah, bayangin aja misalnya kalian punya 20 halaman, kalian kan nggak mungkin kan nulis navigasinya itu di tiap halaman, itu bakalan membuat code-nya itu terlalu berulang. Nah, itu bisa diatasi dengan namanya layout ya. Jadi kalian cukup buat satu elemen, satu komponen navbar yang mana nanti bisa dipakai di setiap halaman. Tapi kita belum masuk ke materi itu, jadi untuk sementara sampai situ aja. Nah, misalnya kita di halaman home ini mau mengirim data ya dari router ini. Caranya gimana? Caranya di view ini kalian kasih koma, terus kasih array. Nah, terus kalian kasih judul dari data yang mau kalian kirim. Misalnya nama ya, nama Alwisteins. Oke. Kemudian kalian panggil di halaman home. Caranya gimana? Di sini author. Cara manggilnya gini, kalian pakai kurung awal 2 kali, kemudian diawali dengan $, baru nama datanya, yaitu nama.
ketika kalian ke halaman home lagi, di refresh, di sini sudah muncul nama autornya. Oke, nah untuk CSS-nya kita bisa coba di sini. Ref misalnya kita taruh di CSS style.css. Nah, filenya kita taruh di dalam folder public. Kita bikin dulu folder CSS style.css. Jadi misalnya background color brown. Kita coba refresh. Nah, ini juga bisa kita pakai di halaman about ya. Tinggal panggil aja pakai link ini. Nah, sama juga misalnya kalian mau nambahin JavaScript di sini, src cs/script.js. Kalian taruh di folder public juga JS-nya. Color welcome. Nah, misalnya gini, kita panggil juga di halaman home-nya. Ini ketika kalian refresh halamannya, dia bakalan menampilkan alat dengan pesan welcome. Oke, kurang lebih segitu aja untuk video tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.